Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi bersama dengan rekan sejawat saya, merupakan salah satu tugas dari CGP Angkatan 11 tahun 2024. Saya sendiri selaku CGP atas nama Baharudin, dan ada teman saya selaku yang diobservasi di kelas atas nama Ibu Nursia Rashid. Apa kabar Bu Nur? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah, syukur. Pada hari ini Bu Nur, kita akan melakukan pra-observasi dengan tujuannya kita akan mengetahui apa yang akan dilakukan di kelas, metode apa, dan apa yang Ibu ingin kembangkan di dalam kelas. Dan sebelumnya saya akan sedikit bertanya tentang hal-hal yang akan dilakukan di kelas Ibu kalau di observasi. Yang pertama Bu, pertanyaan saya, kelas yang Ibu akan ajar nanti itu kelas berapa? Kebetulan saya ingin mengajar di kelas 5, Pak. Kelas 5. Terus mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan pada saat itu, mata pelajaran apa? Ya, kebetulan saya ambil mata pelajaran IPAS di bab 1 tentang sifat-sifat cahaya. Oh iya. Mata pelajaran IPAS Bu tentang sifat-sifat cahaya. Terus selanjutnya Bu, sebelum kita lanjut itu biasa kita menuliskan itu sebuah tujuan di dalam modul ajar atau di dalam LPP. Tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai di situ apa? Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Oke, bagus. Tujuan pembelajaran Ibu akan mengembangkan siswa dapat tadi Bu, mengembangkan sifat-sifat cahaya. Terus media yang Ibu akan pakai pada saat itu Bu, media apa? Ya, kemudian kebetulan media yang saya siapkan insya Allah itu media pembelajaran berupa video pembelajaran untuk membantu siswa memahami materi-materi yang akan saya sampaikan. Kebetulan juga saya perlihatkan gambar, kemudian nanti ada semacam percobaan yang dilakukan setiap kelompok. Jadi saya siapkan bahannya memang yang akan dilakukan percobaan. Cukup bagus Bu, karena media yang ditampilkan di situ ada media berupa video, berupa gambar, dan lain-lain sebagainya. Itu membuat anak bisa senang dalam hal proses belajarnya, karena dia bisa menonton sambil belajar. Dia bisa memainkan gambar sambil belajar, artinya itu anak-anak senangnya itu bermain sambil belajar. Mungkin seperti itu yang Ibu terapkan di kelas. Terus Ibu, metode yang akan digunakan pada saat proses belajar itu apakah itu metode merupakan metode diskusi apa, atau ada metode-metode lain? Iya, metode yang kami gunakan yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi saya kelompokkan anak-anak itu menjadi 3 kelompok. Nah, setiap kelompok itu melakukan percobaan, percobaannya berbeda-beda. Jadi kebetulan kan yang saya ambil itu tentang sifat-sifat cahaya. Ya, bagaimana saya dipantulkan,
ya bagaimana cara merambat lurus. Jadi mereka memilih percobaan apa yang akan dilakukan. Oke, betul sekali. Jadi Ibu menggunakan metode ini adalah metode berdiferensiasi, itu sangat bagus sekali diterapkan Ibu, karena itu yang seharusnya kita kita dianjurkan sebenarnya untuk dipakai pada kurikulum Merdeka Belajar, karena harus berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah membedakan atau mengelompokkan siswa baik dari segi kemampuannya, baik dari segi minat atau hobinya. Saya lihat tadi Ibu memberikan metode-metode yang berdiferensiasi cukup bagus sekali, sesuai dengan minatnya, karena Ibu memberikan pilihan apa yang akan dikerjakan pada kelompoknya, karena anak-anak itu mungkin punya ide sendiri untuk memilih metode untuk memilih apa yang akan dia kerjakan di kelompoknya. Jadi itu mungkin sesuai dengan berdiferensiasi sesuai dengan minatnya Ibu. Terima kasih Ibu. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran itu? Ya, rencana Pak di hari Selasa itu tanggal 19 November ini. Oh, jadi di waktu yang dekat ini Ibu, di hari Selasa. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ataukah ada hal-hal yang ingin disampaikan, Ibu? Cukup? Cukup. Terima kasih banyak. Makasih atas waktunya Bu. Kita akan bertemu lagi kalau ada umur panjang, ada kesempatan, kita diberikan kesehatan. Insya Allah kita akan bertemu di hari Selasa nanti Bu, di kelas 5 tadi Bu, observasinya insya Allah. Setelah itu kita akan lagi lanjut ke pasca observasi tentang apa yang telah Ibu lakukan di kelasnya, apakah sudah sesuai semua dengan apa yang kita bincangkan sekarang atau masih ada yang kurang. Oke, mudah-mudahan kita sehat selalu Ibu. Demikian Ibu perbincangan kita. Cukup sekian perbincangan saya bersama dengan teman sejawat saya selaku yang diobservasi. Saya atas nama Baharudin mengucapkan banyak terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, sebaiknya membaca doa dulu ya.
Muadi. Hadir Bu. Sahar Aziz. Hadir Bu. Muhammad Anwar. Muhammad Kartizi. Hadir Bu. Nita Amriani. Hadir Bu. Muhammad Hidayah. Hadir Bu. Wasrunada. Rizky. Hadir Bu. Saskia. Hadir Bu. Oh iya, hadir semua ya. Ya Bu. Alhamdulillah. Tapi kemarin ada yang saya lihat waktu hari Sabtu ada yang sakit. Ya Bu. Siapa yang sakit itu? Anwar sama Anwar. Sakit apa kemarin? Oh sakit bagian lengannya. Tapi sekarang sudah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Masih ada satu siapa? Apa Ibu? Ya. Oh, ada mungkin keperluannya kemarin ya. Tapi tidak sempat minta izin. Oke. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya, mari kita siap belajar. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan semua. Anak-anak, apakah di ruangan ini ada cahaya? Ya. Kenapa kalian mengatakan bahwa di Saya, Bu. ruangan ini ada cahaya? Ya, Bu. Kita Saya Bu. coba, Rizky. Karena ada matahari Bu. Ya, ada kelihatan matahari. Ya Bu. Karena terang Bu. Iya, karena di ruangan ini terang bagus. Ya, kenapa nak? Karena benda-benda bisa kelihatan Bu. Oh, iya, jadi benda-benda yang ada di ruangan kita ini kalian bisa lihat, tak? Di ruangan ini kan ada meja, ada papan tulis. Terus apa namanya ini? Mesin. Ya, kalian kan bisa lihat. Nah, berarti di ruangan ini ada cahaya. Ada yang lain lagi? Yang lain? Yang lain lagi nak? Saya Bu. Coba, Yang lain. masih ada? Iya. Ini ada warna Bu. Iya, karena kita bisa melihat warna-warni di dalam ruangan, ya. Jadi kita bisa melihat ada di sini warna hijau, terus ada warna merah. Nah, itu menandakan bahwa di sini itu ada Cahaya. Nah, anak-anak, cahaya di dalam ruangan ini kira-kira berasal dari mana? Iya, dari matahari. Nah, misalnya kalau tidak ada matahari, apakah di sini bisa ada cahaya? Tidak bisa. Tapi kenapa biasa kalau malam, misalnya di rumah ya, malam hari tidak ada matahari tapi terang. Saya Bu. Karena ada lampu Bu. Iya, karena ada lampu. Lampu itu juga merupakan sumber cahaya. Ya, jadi ruangan kita bisa terang karena ada lampu. Cahaya dari lampu. Nah, selain dari lampu, adakah sumber cahaya yang lain yang kalian ketahui? Yang lain, coba yang lain. Saya Bu. Saya Bu. Iya. Bulan. Senter. Enten. Coba. Lilin, bagus ya. Iya, jadi selain dari lampu ada senter, ada kelompok bintang. Ya, bantu nak, silakan. Tepuk tangan dulu.
usahakan berkolaborasi ya, berkolaborasi sama temannya. Kalian punya peran masing-masing. Kemudian saya akan membagikan, jadi guru akan membagikan LKPD-nya. Nah, ini ada LKPD-nya. Nah, di LKPD ini ada tata cara, ya cara kerjanya, ya. Kalian ikuti sesuai dengan yang ada di LKPD kalian masing-masing. Nah, ini ada menggunakan kardus ya. Nah. Ini kelompok bulan. Kelompok bulan. Iya. Nah, sekarang kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD-nya. Kalau misalnya dia berada di atas, apa tadi? Mana kaset CD-nya? Nah, dikasihnya di sini. Nah, yuk. Ada yang warna-warni yang di, ya Bu, dan ya Bu. Kolaborasi Kinat ya. Itu berarti kamu bisa sebut yang biasakan dengan katanya. Iya berarti sudut pandangnya. Iya guys. Ini kan tempat namanya. Coba. Ya, ini yang mau dibandingkan. Ini kan sudut pantul. Ini sudut pantul. Nah, ini sudut pantul. Ini sudut datang. Nah, apakah sudut pantulnya sama dengan sudut datang? Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang presentasikan masing-masing kelompok. Siapa yang mau naik dulu? Ayo, silakan. Silakan ya, kelompok matahari. Ya. Kasih tepuk tangan dulu kelompok matahari.
Percobaan 1. Siapkan alat dan bahan pada pengamatan ini. 2. Minta kepada temanmu untuk memegang kaset CD. Arahkan senter pada kaset CD. Amati pantulan yang muncul pada kaset sinar senter diarahkan pada kaset CD. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, silakan diperhatikan apa kira-kira yang terjadi. Bisa berkata ya. Ya. Sekarang percobaan kedua. Silakan hari ini belajar ya. Iya. Silakan kasih hari ini lagi. Silakan. Ya, tadi di atas kemanya ya. Iya. Nah, ada yang mau kasih tanggapan ya? Setuju dengan apa yang dikatakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil diskusi yang kalian telah lakukannya. Nah, sekarang ibu guru akan membagikan LKPD individu. Ada LKPD masing-masing. Jadi perorangan ya. Ya, perorangan. Jadi satu saja ditulis daripada ini digunting saja ya. Ini satu orang satu LKPD. Penugasan. Tugas di Tugas kembalinya. Iya.
penting buat kita karena cahaya itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita, ya. Jadi saya harap kalian tetap mengamati, tetap menerapkan ilmu-ilmu yang kalian dapat hari ini, ya, untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nah, nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis cahaya, ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat semua, bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan sama-sama berdoa mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Amin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sofi. Pagi Ibu Nur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi kita telah melaksanakan beberapa tahapan mulai dari pra observasi, observasi, dan sekarang kita sudah berada di pasca observasi. Dan sebelum kita lanjut, saya dari calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Sinjai. Saya di sini tidak hanya sendiri, saya bertiga, ada Ibu PP yang sempat hadir dan ada juga teman mengajar yang selaku teman yang diobservasi kemarin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mohon izin Ibu PT untuk berbincang-bincang sedikit dengan teman saya mengenai pasca observasi. Jadi tujuan pasca observasi itu adalah untuk mengevaluasi daripada hasil proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan kita. Apakah ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu ditingkatkan, ataukah ada hal-hal lain yang akan dikembangkan. Bagaimana Ibu Nur? Kabarnya baik? Bagaimana perasaan Ibu pada saat Ibu diobservasi atau pada saat Ibu mengajar, terus ada salah seorang teman atau salah seorang guru yang berada di dalam kelas? Ya, alhamdulillah senang ketika ada yang mau menilai ketika saya mengajar, supaya nantinya saya bisa mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan saya dalam proses belajar mengajar. Biasanya itu kalau kita dilihat-lihat pada saat belajar, biasanya itu ada rasa canggung dan lain-lain sebagainya. Mungkin Ibu Nur ini tidak tidak sempat mengatakan hal seperti itu. Mungkin ada sesuatu hal yang dipikirkan tentang lain. Tapi alhamdulillah Bu, saya kagum dengan apa yang Ibu katakan. Terus pada saat pasca observasi ini ada beberapa hal yang saya akan tanyakan Bu, yang masalah proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas pada saat observasi. Yang pertama Ibu, hal-hal apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses belajar mengajar atau yang sudah Ibu laksanakan? Ya, mungkin yang saya akan kembangkan mengenai keaktifan siswa, bagaimana supaya siswa itu bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemudian bisa membangun kolaborasi dengan teman kelompoknya. Kemudian mungkin di akhir pembelajaran saya selalu memberikan refleksi kepada anak-anak seperti itu. Jadi yang Ibu kita akan kembangkan itu adalah keaktifan siswa, kerjasama dalam kelompok atau dalam hal ini adalah kolaborasi,
terus mengembangkan refleksi siswa atau bisa dikatakan pembalik dari siswa pada saat proses berlangsung. Terus pertanyaan saya yang selanjutnya Ibu, kalau menurut Ibu hal-hal apa yang sudah baik yang ada pada Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah terjadi? Menurut saya tentang media pembelajaran yang saya sudah tampilkan kepada anak-anak saat itu, saya bisa menampilkan video pembelajaran sehingga anak-anak itu bisa lebih antusias dalam proses pembelajaran, karena video itu bisa membantu mereka untuk bisa lebih memahami pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya mampu mendorong siswa untuk bisa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian saya mampu membuat siswa itu membuat pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan dengan adanya permainan-permainan dan SPP yang saya lakukan. Oke, jadi yang sudah ada pada Ibu itu adalah pembuatan media ajar yang berbentuk video. Jadi di situ ada beberapa kategori yang ada di situ, ada auditori, visual, estetik, karena di situ anak-anak berbeda cara-cara proses belajarnya. Ada biasa anak itu suka belajar dengan cara melihat, ada juga anak-anak bisa belajar dengan cara mendengar, ataukah ada juga anak belajar dengan cara melakukannya sendiri. Itu yang saya lihat juga ada di catatan saya pada saat observasi Ibu, karena Ibu sempat menampilkan video pembelajaran pada saat itu. Terus selanjutnya, apakah menurut Ibu sudah seluruh tujuan pembelajaran yang dirancang di RPP itu sudah tercapai? Menurut saya belum semuanya Kak ya, karena ada tujuan pembelajaran yang belum tercapai karena waktunya yang terbatas. Waktunya dulu kan seharusnya JP ya, tapi saya karena biasa juga itu kalau kita melakukan video biasa itu kendala dari jaringan, karena biasa juga kalau pakai video ada jaringan. Jadi biasa itu juga kita memakan waktu yang terlalu banyak, sehingga kita terkendala dengan waktu yang panjang. Terus yang selanjutnya Ibu, tadi kita sudah mendengar pembahasan tentang hal-hal yang menurut sudah baik dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, sekarang hal apa yang menurut Ibu masih perlu diperbaiki atau masih perlu dikembangkan? Saya merasa kurang dalam menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Saya belum memahami betul tentang bagaimana situasi pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian saya juga masih merasa kurang dalam memanage waktu pembelajaran. Karena di pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan salah satu metode pembelajaran sebenarnya untuk merangkai atau merangkum semua daripada beberapa karakter anak itu yang bermacam-macam. Baik Ibu, ternyata Ibu juga mampu mengidentifikasi atau artinya bisa membaca dirinya sendiri dalam hal yang masih harus dikembangkan dan upaya memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi pada saat ini? Saya berencana untuk selalu memperbanyak mencari informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, bisa dengan teman sejawat, mungkin juga dengan Bapak.
Kemudian saya juga akan memanfaatkan platform Merdeka Belajar untuk bisa memperdalam pengetahuan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian terkait dengan waktu yang saya sampaikan tadi bahwa waktunya seharusnya ya 3 JP terkait 2 JP, mungkin itu yang perlu saya perbaiki dalam rencana pembelajaran saya agar alokasi waktu itu benar-benar tepat. Terus kapan kira-kira akan melaksanakan semua kapan pengembangan atau hal yang mau diperbaiki? Mungkin semester depannya Pak kita maksimalkan. Terima kasih Bu atas waktunya kita berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Ibu PP atas kesiapannya untuk hadir mendampingi saya bersama. Menurut selaku teman sejawat saya mohon ketika ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Ibu teman sejawat saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Demikianlah percakapan saya pada hari ini bersama dengan teman sejawat saya. Saya selaku CGP Angkatan 11 tahun 2024. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.